Begitu ditutupin, wah itu kempar mau. Jadi asal kita bisa menyiapkan syaratnya itu entah 1 labu, 2 labu, bahasanya 1 labu itu nanti digantinya 1 M. Nyata dan uangnya itu ya kayak semacam baru dari bank baunya tuh. BK itu kalau udah duitnya udah dapat nih bisa dinikmati sama keluarga, yang matinya yang musuhnya. Jadi GM mah ngejual musuh mun orang mah. Kemudian tugas beliau itu suruh memberantas BK mang. Bahkan bapak sampai keluar. Bapak ke Thailand, ke Malaysia, sampai ke Eropa, Turki. Di balik rembulan yang redup bercahaya, Bathara Karang diam dalam sebuah rahasia, mencari kekuatan di balik tabir malam, memohon pesugihan atau santet yang kelam. Pesugihan datang, tapi ada bayaran. Santet terlaksana, namun jiwa terkorban. Dan demi memberantas kesesatan, Bathara Karang dicari untuk disempurnakan oleh Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sobat, hari ini ada narasumber yang sudah lama, wajah lama, tapi wajahnya juga nggak tahu seperti apa, selalu ditutup ya. Misterius man ini. Namanya Kang Dedi. Yang belum nonton videonya nanti setelah ini nonton ya. Ini pokoknya keren lah kisahnya. Kali ini Kang Dedi akan berkisah kembali. Ini kisahnya tahun 2007 ya? 7 ya Bang. Jadi seputaran Bathara Karang lah begitu ya. Ini ada misterinya juga. Kisahnya serem lah begitu. Jadi kisah ini setelah melakukan kunjungan ke pasar goib ya? Atau sebelum? Ya setelah. Setelah ya? Ya. 2 kali ke pasar goib itu? Ya. Baru ke sini, ke kisah ini? Baru ke sini. Oke, dan Kang Dedi katanya mau masuk lagi ke pasar goib itu? Iya, Udah dilaksanakan? Belum sempat masuk Mang, godaannya masih lumayan berat. Udah dicoba? Udah dicoba. Di antaranya godaan apa tuh Kang Ded? Ngantuknya luar biasa dan banyak makhluk-makhluk astral yang sekarang bermunculan di dimensi kita Mang. Semakin berat gitu ya? Semakin berat dan semakin banyak. Karena yang namanya jin laut itu sebenarnya lebih banyak daripada jin darat Mang. Tetapi jin laut itu sekarang sudah pada naik ke darat. Itu. Oke, Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana ya. Setelah ini Kang Dedi akan mengisahkan secara detail tentang Bathara Karang. Kang Ded, apa kesibukan sekarang? Biasa Mang, masih sibuk di jualan kuliner Mang. Masih seperti dulu ya? Masih seperti dulu, dan kegiatan yang paling ininya yang paling diprioritaskan itu ya lagi belajar tobat Mang. Itu yang terpenting. Belum beres-beres ya? Belajar benar, belajar tobat Mang. Gak selesai-selesai sih, itu yang terpenting Mang lah. Oke. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Dedi. Jadi Mang Ai, setelah saya kehilangan batu merah delima ketika batu merah delima itu mau dibeli sama golongannya Pagun, para pejabat yang datang ke rumah saya, konsekuensinya barang hilang Mang dan tidak kembali. Singkat cerita, saya bertanya sama Pagun, Pagun, sebenarnya merah delima itu nanti buat siapa? Buat diapakan? Sebenarnya gini Mas Dedi, merah delima itu kalau misalkan saya berhasil transaksi, kriterianya itu masuk anti cukur, kebal di depan kita orang,
Terus saya kasih mahar, itu barang mau saya bawa ke Cirebon katanya. Pada waktu itu saya posisikan di Bandung, Mai. Di sana ada orang tua, Mas, ahli dematerialisasi. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan ada barang anti cukur, apapun bentuknya, mau itu merah delima, mau itu keris, mau itu rantai babi, mau itu batara karang, asal syaratnya di depan beliau potong rambutnya sama silet kebal 1 kali aja tidak putus, maka langsung diproses di tempat, Mas. Berapa lama saya bilang Pak Gun prosesnya? Sebentar, Mas, cuma 7 menit, paling lama 10 menit. Pada waktu itu saya antara percaya tidak percaya, Mang Ai, karena belum pernah ngalamin ya. Singkat cerita di situ bertukar nomor telepon, Mang Ai. Kemudian mereka pamit pulang. Setelah itu saya tuh merasa menyesal, Mang Ai, setelah barang hilang. Batu merah delima saya itu hanya tinggal warna dohirnya aja yang berwarna merah, tetapi ketika dicemplungin ke air kan sudah tidak merah, sudah tidak ada kemampuan karomahnya. Khasiatnya hilang. Khasiatnya hilang. Setelah itu ada 2 minggu kemudian saya bikin janji sama Pak Gun, berangkatlah saya ke sana ke Cirebon, menemui Pak Haji. Diceritakanlah setelah ketemu di sana. Saya bilang, Pak Haji, batu merah delima yang pernah ditransaksikan sama Pak Gun ini punya saya. Diceritakan sama Pak Gun dari awal, bla 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 itu, sampai barangnya tinggal bentuknya saja, Mang Ai. Kata Pak Haji, ya iya, Mas, makanya kalau misalkan ada transaksi begitu nggak usah percaya, karena yang begitu tuh tidak boleh, Mas. Itu kan makhluk, masa makhluk dijual belikan? Kita aja kalau mau dijual belikan sama orang gak bakalan terima lah, kecuali kalau barang yang tidak ada makhluknya, kata beliau tuh. Makhluk itu makhluk Allah, makanya gak bisa ditransaksikan, walaupun bahasanya mahar lah, inilah, gak bisa, Mas. Jadi pengalaman aja. Jadi bagaimana, Pak, kalau misalkan ini barang bisa balik lagi ke saya? Dengan keilmuannya beliau interaksi. Harus 7 mulut, Mang Ai. Saya melaksanakan ritualnya, maksudnya setiap bulan Maulid itu saya harus melakukan puasa 1 bulan penuh. Berarti selama 7 tahun ya, setiap Maulid tuh. Lumayan juga lama kan begitu. Sudahlah. Dibilang nyesal juga ya percuma, udah nyesel, barang gak bisa kembali. Dikasih penyegaran sama Pak Haji. Udah, Mas Dedi, sekarang mah jangan putus asa, udah jangan kecewa berlarut-larut. Semua tuh udah ada yang ngatur. Mungkin bukan rezekinya. Jadi barangnya udah balik lagi, tapak kesan udah, katanya. Oh ya udah, apalagi kan ijab kabulnya minjem ya. Ya terus kenapa mau diperjualbelikan? Berarti kan tidak langsung Mas Dedi sudah menyalahi proseduralnya. Oh iya, Pak. Itu minjam ke pasar gaib itu ya? Iya, kan minjem bahasanya. Tapi masih ada batunya sampai sekarang? Udah nggak ada, Mang. Kemana? Ya dulu di Bandung udah kemana nggak tahu, saking banyak tumpuk-tumpuk. Apalagi waktu itu kan musim batu, Mang. Buat saya dibeli sama saya nih, ditukerin sama ini. Udah anggap aja udah dirongsok, Mang lah istilah kata ya. Begitu. Cuman saya merasa sumringahnya nih ketika dikasih penyegaran sama Pak Haji. Kalau mau uang banyak, Mas, tinggal cari barang anti cukur aja, nggak usah MD. Banyak sih, bukan MD aja. Mau butuh wulung, Bapak pernah ngalamin. Ngalamin gimana, Pak? Bapak pernah nyari tuh jauh-jauh, yang punya orang belakang rumah, namanya Pak Deden. Di sini malam-malam, Mas, datang ke sini sendirian lagi. Ngetok pintu jam 12:30 malam. Tahu-tahu dia punya batu wulung warnanya hitam. Dites sama Bapak, kebal. Masya Allah. Ya hasil, cuman gak banyak, berapa? Cuman 4M. Ya banyak ya, Pak, 4M, maka saya bilang. Justru itu. Yang lucu tuh apa, Mas?
Bapak nggak sempat cerita Pak, kalau ini batu tuh setiap 40 hari sekali bisa di rolling. Jadi barang anti cukurnya setelah dicukur terus Bapak ditua, syaratnya apa Pak? Tidak ada syarat apapun. Ya syaratnya itu barangnya aja anti cukur. Dan setelah diproses, uangnya ada, terus dihitung, dibagi, ya barang dibawa lagi sama yang punya. Nanti 40 hari datang lagi ke sini. Kan lumayan Mas, kata dia tuh. Bapak nggak sempat cerita. Jadi setelah hasil, Pak Deden ngasih ke saya, dia pulang. Ada seminggu kemudian, saya nyusul ke Pak Deden silaturahmi buat persiapan nanti 40 hari. Udah nggak ada Mas, malah pindah. Kata tengahnya tuh ke Jakarta, jadi lost kontak saya tuh. Itu cara dapat 4 miliarnya gimana? Jadi prosesnya begini Mang Ai. Kalau misalkan ada barang anti cukur, mau itu batu wulung, mau keris, mau RB, pokoknya apapun yang punya khasiat di depan beliau ini barang dipegang kemudian dites sama silet itu kebal, dia langsung menyiapkan kain putih sekitar panjangnya kurang lebih 2 meteran. Kemudian dia memerintahkan kita untuk membantu dengan membaca sholawat Nabi. Kemudian dia membacakan doa khusus. Nantinya muncul, ada sesuatu yang muncul, menggunung. Begitu dibuka uang, Mang. Dan itu asli, bukan sihir. Maksudnya tidak menjadi daun, tidak menjadi kertas. Dan itu tidak ada tumbal sama sekali karena bukan pesugihan, Mang. Kemudian tugas beliau itu ditugaskan oleh karuhunnya, oleh leluhurnya, suruh memberantas BK, Mang. Batara Karang. Jadi Pak Haji bilang, Mas sebetulnya saya itu mencari Batara Karang, Mas. Bukan sekonyong-konyong Bapak ingin uang. Kalau masalah uang, siapa sih yang gak butuh uang? Begitu loh. Cuman Bapak ini punya tugas khusus untuk memusnahkan BK di Indonesia ini khususnya. Bahkan Bapak sampai keluar. Bapak ke Thailand, ke Malaysia, sampai ke Eropa, Turki. Tapi jarang Mas, banyaknya malah BK tuh di sini di Indonesia. Jadi penganut ilmu Batara Karang itu banyaknya di Indonesia, Mang. Jadi ilmu terpanas golongan hitam itu ada 4. Menurut keilmuan, 1 Batara Karang, yang kedua Aji Pancasona, yang ketiga Rawa Rontek, yang keempatnya Braja Musti. Nah yang langsung alirannya dari setan itu iblis, itu Batara Karang. Makanya matinya tidak diterima oleh langit dan bumi. Orang yang mengaji Batara Karang itu. Walau alam katanya ketika si BK orang yang meninggal itu dikubur, nanti akan balik lagi ke rumah. Dikubur lagi, balik lagi ke rumah. Jadi harus bagaimana atuh supaya bisa dijauhkan dari ini, dari rumahnya. Ya mau nggak mau paling dilempar ke laut, Mang, atau ke sungai. Nanti setiap ada geledek, ngecilin. Ada geledek, ngecilin sampai kecil kan. BK tuh. Biasanya yang paling kecil tuh suruh yang paling tua. Jadi tugas Bapak ini, Bapak suruh menyempurnakan, bahasanya itu menyempurnakan. Cuman orang jarang yang percaya, disangkanya Bapak yang menyempurnakan. Orang bilang nggak ada orang yang bisa menyempurnakan BK tuh. Kenapa sama Gusti Allah aja nggak disempurnakan, sama langit dan bumi aja tidak diterima. Bagaimana orang biasa seperti kita menyempurnakan BK? Nggak bakalan bisa. Betul. Cuman bahasa Bapak ini menyempurnakan itu bukan menyempurnakan orangnya tapi ilmunya, Mas. Dan bukan Bapak yang menyempurnakan, tapi Allah yang meleburkan ilmunya. Nanti prosesnya itu pemakaman kembali, Mas. Nanti aja kalau ada kita proses biar tahu semua. Setelah itu singkat cerita Mang Ei, saya pamit pulang, buka haluan baru lah. Saya wara-wara,
ke orang-orang saya di dalam dunia spiritual saya. Siapa eyang-eyang dulu saya pernah keliling tak datengin sama saya Mang Ei. Yang di Kerawang, yang di Cianjur, yang di Sukabumi, yang di Banten, Garut, Tasik. Ya diapruk lah, ada yang nggak ada kan begitu. Yang adanya ada-adaan Mang. Jadi saya keliling Jawa Barat Mang. Kalau dibilang ya nggak seberapa lah Jawa Barat. Ya masalah bekal buat akomodasi transportasi sih alhamdulillah Mang. Uang yang tersisa waktu saya masuk ke sana ya, ke alam pasar gaib itu masih ada Mang. Alhamdulillah pada waktu itu saya memang masih banyak lah Mang hitungannya. Jadi saya pakai uang itu, saya keliling, saya cari. Ya kebanyakannya barang-barangnya itu BK-nya itu ya palsu Mang. Jadi dari kalong itu dipakai air keras, dimasukin ke peti, dibagus-bagus, kemudian dikasih jin Mang. Ada itu genderuwo, ada yang kuntilanak. Bukannya asli BK. Untuk membodoh-bodohi orang-orang lah. Kandungan gaibnya ada. Makanya begitu dibuka merinding. Merinding. Karena memang ada jinnya, ada gaibnya udah ditanam di situ. Bangsa genderuwo kebanyakannya. Karena genderuwo itu notabene jin yang mempunyai kesaktian lumayan agak tinggi di bawah Banaspati, di bawah buta hijau lah. Kalau di kita sih Banaspati emangnya, tapi Banaspati itu sudah tidak berfungsi di kita. Yang masih keluyuran itu buta hijau, Braja, Boncoloro. Kalau bangsa jin tuh Mang, di bangsa kita tuh genderuwo itu. Itu sampai sekarang aja ini lagi banyak kejadian Mang, genderuwo menjelma jadi manusia kemudian menghamili perempuan bangsa kita tuh. Setelah saya pencarian dapat kabar, Kang Deddy ada di Garut, barang asli. Saya sampai merinding. Kata orang yang punya, tinggal datang ke sini jangan lupa bawa darah minimal 1 labu. Langsung bawa gitu, bawa katanya. Gampang kalau masalah saya bilang. Yang penting barangnya bener enggak. Berangkatlah Mang saya ke Garut. Ternyata ya begitu tuh Mang. Yang diceritakan tadi. Rekayasa banyaknya sih. Nanti sok silakan beli darah dulu. Berapa harganya? Saya kemarin beli itu sekitar 500.000. Sini uangnya saya beliin. Kalau beli ke rumah lebih mahal lagi. Kalau saya udah langganan. Biasa Mang ngakalin. Mafia perdukunan kan banyak di kita Mang. Makanya buat teman-teman semua nih, edukasinya jangan sampai mudah percayalah sama praktisi-praktisi yang belum jelas keilmuannya tuh. Yang apalagi UUD ujung-ujungnya duit tuh. Belum apa-apa udah harus ada biaya ini, biaya itu, biaya ini. Hasilnya sih nggak ada Mang. Itu kebanyakan. Walaupun memang diantaranya ada ya begitu. Nggak semua juga. Cuman kalau misalkan dominannya lebih mengedepankan syarat-syarat yang nominalnya tidak masuk akal, itu udah tanda tanya Mang. Tanda-tanda itu mafia perdukunan lah. Udah. Dan yang begitu komunitas Mang, kayak bat nyamuk tuh. Nanti dari sini suruh ke anu. Padahal orangnya itu juga udah golongannya mereka diputerin. Saya ngalamin sendiri Mang. Ngalamin sendiri. Setelah terkuak, terbongkar, kita udah ngasih uang buat beli darahnya karena kita masih awam, disangkanya benar. Alasannya setelah beli darahnya tuh katanya kurang, beli lagi, minta 1 labu lagi, dibeliin lagi, ngasih uang lagi, uangnya kesini nggak tahu dibeliin, darahnya nggak pernah lihat ya. Begitu ditungguin darah sih udah dikasih makan, ngasih makannya di kapan Pak? Udah tadi aja. Bisa aja dia darah ayam mungkin ya. Nggak bawa sama sekali malah. Oh nggak ada? Nggak ada. Makanya modusnya tuh udah gak kasih ya karena namanya gaib, tinggal dibuka aja udah langsung dikirimin, hadiahin udah langsung hilang aja. Udah ngegampangin aja. Oh gitu saya bilang iya. Terus sekarang minta ini katanya kepala minta kepala kerbau. Nggak masuk akal, kepala kerbau kan mahal. Kepalanya di mana? Ya supaya tidak terjadi acara dematerialisasi itu. Sementara uang yang kita sudah masuk ke dia kan udah nggak bisa ditarik lagi sama kita. Nah itu Mang. Makanya akhirnya saya di situ udahlah balik kanan dulu aja ke Pak Haji. Singkat cerita saya datang ke Cirebon sini ke Pak Haji. Karena saya udah
Banyak puluhan tempat mang yang saya datangi, saya kunjungi, banyaknya yang palsu. Pak, saya bilang saya dapat barang tuh di Garut begini, saya lihat begini. Mas, itu mah barang palsu mas, banyaknya tuh nggak mudah. Kalau BK tuh jangan terlalu percaya. Kalau dengar sama orang-orang tuh jangan terlalu toh-tohan. Boleh kalau mau dilihat boleh, mangga. Kalau mau dilihat tuh dicek dulu. Tapi kalau untuk beli syarat belum apa-apa harus ada ya gini. Iya Pak, jangan dulu mas. Harus dibuktikan dulu, terus harus ini dulu, harus malapah gedang dulu. Kalau orang Sunda malapah gedang harus detail gitu. Ini bahwasannya BK ini nanti tidak bisa dirawat lagi, akan dileburkan. Mau terlepas dia percaya atau tidak, itu bukan urusan dia, tapi kita buktikan bersama-sama. Jadi bagaimana Pak supaya saya bisa memahami, bisa mengetahui bahwa itu BK itu asli apa palsu? Gampang mas. Nah di situ saya dikasih keilmuannya mas. Jadi kalau misalkan nanti Mas Dedi ada kabar dari orang ada di daerah mana misalkan, datang lagi ke rumahnya. Nah setelah masuk ke rumahnya, baca kalimahnya, minta sama Allah. Gimana cara mintanya? Jangan lupa punya wudhu ya. Wudhu, jangan lepas wudhu. Begitu Pak, baca sama Mas Dedi, Bismillahirrahmanirrahim. Khususon, tawasul dulu mas, hadoroh dulu, hadiah dulu. Khususon, ila rijalul go'ibi hadamakom, al-fatihah. Baca tuh, kasih doa al-fatihah. Nah setelah itu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadamul hadam, ya hadamul ruh, ya hadamul jin. Wahai hodam jin, Batara Karang, penghuni tempat ini, kalau memang kamu ini nyata ada, saya minta pancaran energinya. Mas tadi lagi ngerokok nih. Tempelin tuh, bakar tuh, jangan ragu-ragu, tangan masih sendiri. Itu kalau tidak panas itu asli mas. Biarpun itu BK-nya kelihatan. Disunut tuh. Semua orang yang ada di situ nggak bakalan panas. Itu nyata mas. Silahkan dibuktikan. Sekalipun pemilik BK itu mengaku dia tidak memiliki apa-apa, bohong. Barangnya ada mas. Disembunyikan. Tidak bisa dibohongi mas. Oh begitu ya pak. Coba aja nanti. Makanya ketika nanti pas mas diingat, udah ada. Kejar terus nggak apa-apa. Kejar kalau mau dikejar yang itu yang udah nyata. Nah nanti lama-lama dia pasti dikeluarkan mas. Nah nanti kesenangannya nih apa nih yang punya BK nih. Kelemahannya apa? Kita cari kesenangannya. Senangnya apa? Kita kasih kesenangannya tuh. Nah kita bertahap, proses dulu, pendekatan katanya. Lah diolol lah mas kalau bahasa orang mah. Dirayu sama kitanya supaya dia mau insaf, mau tobat tuh. Ngapain pak? Pelihara barang yang kayak gitu. Nanti bapak juga suatu saat pasti mati. Sementara setelah mati kan harus berhadapan, harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Sementara ini kan ilmu kesesatan. Ya gimana aja lah terserah gitu. Kalau misalkan dia mau, nah langsung bisa disambungkan ke saya, ceritakan misi saya. Terus yuk kita seperti apa teknisnya, apa saya harus datang ke sini ke orang yang punya, apa yang punyanya datang ke saya, apa gimana, gampang itu mah katanya gitu. Ya udah. Jadi Mai singkat cerita setelah saya dikasih pemahaman sama beliau, akhirnya saya pulang ke Bandung, ya tetap ekspedisi pencarian saya lakonin sampai suatu saat saya ada informasi ada di Ciwidey. Ada ini Kang, ada PK asli Kang katanya. Saya yang punyanya, Abah Injo Kang. Namanya, saya ingat. Gimana di bener asli saya lihat begini katanya. Ngomongnya begini, kalau ada orang yang mau minta tolong, saya mau nolongin. Saya mah pakai medianya BK cuma syaratnya harus ada, katanya begitu. Oh iya tah, yalah coba ke sana. Kebetulan saya kan dari Bandung juga kan, Ciwidey Bandung nggak terlalu jauh mang ya. Berangkatlah saya mang. Saya ingat aja pesan Pak Haji yang di Cirebon sini. Begitu saya datang ke rumahnya, kebetulan Mbak Jo lagi di kebun. Pada waktu itu nggak ada. Ada anaknya.
Oh Abah datang tuh waktu itu sorean lah, habis asar tapi masih di kebun. Biasanya pulangnya jam 5-an katanya begitu. Atau serek sarepna cenah. Kata orang Sunda bilang mah. Sebelum maghrib lah mang. Begitu saya suruh ngopi dulu, suruh duduk, suruh nungguin. Nah di situ saya tuh diamalkan apa yang dibekali sama Pak Haji itu. Saya hadoroh dulu kepada sohibil wilayah. Kemudian saya bacakan mantranya seperti tadi. Begitu saya mau nempelin rokok ke tangan tuh masih ragu sebenarnya mang, takut panas, masih belum yakin aslinya sih mang, belum yakin. Cuma saya deketin dulu langsung ditempelin, sama sekali nggak ada hawa panasnya. Tapi di rokok gini merepet api mah biasa. Begini akhirnya saya merem ya, kadang diginiin juga nggak apa-apa, nggak bakalan mati kan begitu kasarnya. Begitu saya nekat diginiin tuh sama sekali mas, sampai mati rokoknya malah nggak ada panasnya, bukannya kita kebal. Saya kan waktu itu bertiga mang datang tuh sama teman saya. Bertiga, langsung saya bilang ke teman saya tuh, si Unyi lah kalau bilang, ya ini kamu coba Mia, kamu lagi merokok, ditempelin kayak ini saya nggak panas nih. Saya mau punya ilmu kebal anti api, Kang. Saya bilang bukan masalah ilmu ini mah, sok aja nyobain, nanti saya ceritain. Saya nggak sempat cerita ke anak-anak sih soalnya masalah itu, privasi lah pikir saya. Akhirnya dia nyoba sendiri. Iya, tetap panas. Anehnya di dia mah, nah pedatiis gitu sih aja di daerah gunung Cimede. Tetap wae sih orang teh. Sekalipun di daerah ini apinya masih nyala aja, ya kalau ini ya panas aja, ini mah nggak sama sekali ya. Iya. Nah di situ kasih tahu baru sama saya, ini ada barang asli nih, PK asli ini, benar ini. Kata si Ipan tuh ada Pan, barang asli Pan. Ya tak Kang, iya. Sok maneh ngerokok, itu panas, masa sih sok sama. Yakin optimis di situ saya. Gak cerita datanglah beliau tuh, Bonjo tuh. Ayah tamu cenah di kotanya, ayah perlu naon cenah, ayah bisa dibantu cenah. Biasanya teu baruga duitnya cenah, hayang loba duit atau aya nu gering cenah. Gitu bahasana teh. Atau boga dendam ke jelema atau kumaha cenah. Lah cenah kayaknya ini dukun ya gitu kan. Kalau Abah tuh sering banyak orang minta tolong, aya we cenah. Abah mah lain dukun jang cenah. Da Abah mah boga BK oge cenahnya ti kolot datang sorangan. Ngomong data gitu. Datang sendiri gitu mang. Oh jadi ngaku dia fair orangnya. Sampai saya bilang, boleh lihat enggak Bah? Ya cenah. Di kamar. Disimpen aja cenah. Malah eta mah enggak dimasukin ke peti mang. Kayak yang di Bekasi beda. Ini mah diguntal weh. Sehingga gak buntel apa gitu tuh mang. Dibuntel aja kayak ngebuntel keris kayak gitulah. Dibuntel kayak sama lawan putih tuh. Tuh cenah. Begini mang, kukunya panjang. Nih cenah. Abah mahnya cenah. Lamun misalkan keluar ya bungka hujan gede. Teka hujanan mau iya mah. Gak kehujanan kata Batu. Sakti lah pokoknya mah. Bah, kalau misalkan ini mau diprosesin boleh enggak Bah? Maksudnya apa? Mau disempurnakan? Sempurnakan kumajang. Gimana? Sempurnakan gimana? Mau dileburkan Bah? Siapa orangnya? Enggak bakalan ada. Jangankan manusia biasa kayak kita, cina. Langit dan bumi aja sudah Allah enggak nerima. Enggak ada nyempurnakan, gimana enggak bisa disempurnakan. Justru BK itu makanya bisa jadi karena enggak ada yang bisa menyempurnakan. Begitu bahasanya. Banyak yang enggak percaya. Enggak, kebetulan gini Bah, saya tuh punya orang tua, ada orang tua di Cirebon sana. Dia itu menawarkan barangkali ada orang yang mempunyai BK ingin disempurnakan, BK-nya tuh kasihan dileburkan. Jadi pemakaman kembali tuh, nanti ritualnya itu jadi jasad seperti dulu terus kita makamkan layaknya seperti manusia pas meninggal tuh. Dan nanti yang tadinya tidak diterima oleh bumi nanti biasa aja Bah tandanya. Beliau itu punya pancen dari
ininya dari orang tuanya. Cuma saya nggak bilang sinuhun ya, nggak terlalu nyahwanan lah mang, kata orang Sunda bilang sih. Cuma saya bilangnya karuhunnya aja. So kalau mau mah kita kesana, dianya nolak. Ah cenah kayak gitu mah abah tuh wantun, abah nggak berani, masalahnya ini kan datang sendiri. Terus abah nanti juga harus ngobrol dulu sama ininya, sama BK-nya, mau enggak. Kalau misalkan mau sih ya nggak apa-apa. Terus abah juga kan yang keduanya itu masih banyak harus nolong orang pakai itu. Kadang ngobatin orang pakai itu katanya. Gitu. Wah banyak katanya fungsinya. Apalagi kita pengen nyantet orang. Wah paling gampang sama ini. Cuman alirannya putih abah Enjok memang orang baik mang. Bukan dukun arogan lah gitu. Walau alam dia disuruh nyantet orang pakai itu enggak, kayaknya dipergunakannya positifnya. Saya lihat sih literasinya seperti itu. Singkat cerita, abah mau ngobrol dulu sama BK-nya katanya, mau apa enggaknya nanti besok lusa kalau mau kunjung ke sini lagi nggak apa-apa kata dia tuh. Dan antara percaya dan tidak percaya bahwa BK itu bisa disempurnakan. Kalau mau dipinjam enggak, kata abah tuh enggak, tapi jangan lama, ya paling lama 1 minggu lah. Setelah selesai apa yang dihajatkan, sok dikembalikan, kata abah. Oh kalau pinjam sih kami nggak minjem bah, bilang. Kalau misalkan kami bawa nih, abah udah ridho, saya bisa bawa ke sana ya nggak bisa dikembalikan lagi, mau dileburkan. Oh ya enggak lah, harus ini dulu, harus ngobrol dulu. Ya, cerita pulanglah mang saya sama anak-anak di sana. Nah. Terus 3 hari kemudian lah saya ke sana lagi. Ya begitu, tidak mau disempurnakan. Maunya diproses secara proses dematerialisasi mang namanya. Jadi asal kita bisa menyiapkan syaratnya darah, itu entah 1 labu, 2 labu. Bahasanya kalau misalkan 1 labu itu nanti digantinya 1 M uangnya. Kalau 2 labu itu 2 M. Kalau 3 labu 3 M. Batas sampai berapa? Sampai 40 M. 40 labu ketampung. Katanya mang 40 labu. Jadi caranya bagaimana itu? Caranya itu nanti sidahnya itu dimasukin ke baskom mang. Belinya dari dibuka pasti masukin ke baskom itu. Baskom atau ember. Nah si BK-nya itu di sebelahnya mang. Terus ditutup. Jadi tinggal aja sama kita. Mau itu 1 menit, 2 menit sampai 1 jam bebas. Begitu dibuka nih, kita buka lagi, itu tuh udah asat, udah saat, udah kering. Kalau kita taruh itu si darahnya di baskom, udah hilang darahnya. BK-nya sih ada. Bebas ya golongan darah apa aja? O bang. Harus O. Harus O. Pasti pastinya O. Kasan begitu. Ini bebas tambah. Oh nggak bisa, harus golongan O cina. Aduh ngeri juga saya, oh mang sendi daharo cik kurang teh BK. Aneh iya. Enggak kirain tuh bebas ya darah gitu. Enggak harus golongan O. Apalagi hewan, nggak tahu hewan si darah apa, nggak bakal diterima. Harus manusia baru juga harus juga lah O. Nah cerita udah selesai, saya pulang lagi, katanya nggak mau. Kalau dipinjamkan mau silahkan. Ya istilahnya nggak ada ikhlas ridho, karena Pak Haji itu kan pesannya begitu, nyarinya yang ikhlas ridho mas, yang susahnya tuh. Kalau bapak tuh nemuin tuh banyak, Kalimantan tuh banyak, tapi orang itu nggak ikhlas ridho, maunya diproses aja, uang dapat BK ada utuh, nanti nyawa orang yang layang, itu nggak boleh mas, musyrik, bukan itu yang bapak cari. Kita menyarinya ikhlas ridho, itu yang susah tuh, yang ikhlas ridho, yang tulus. Itu susah. Singkat cerita mang dapat informasi lagi di Bekasi itu Haji namanya. Sakti hebat, rambutnya gondrong mang, masya Allah Pak Haji. Pak Haji ya datang ke situ malam-malam, itu lagi ngaduk mang, malam jam 12 malam. Lagi bikin apa pak? Bapak lagi mau bikin pondok pesantren. Kenapa nggak nyuruh orang? Nggak boleh katanya, harus sendirian. Walah aneh, ininya panjang kukunya, nggak tahu nggak bisa dipotong, nggak tahu memang sengaja nggak dipotong gitu. Kalau rambutnya sih
itu sih nggak bisa dipotong. Nah, minumnya aja batok kelapa. Nah, disambut ceritanya. Ya obrolannya ya nggak jauh beda sama yang di. Kalau untuk disempurnakan nggak mau Haji, justru dia masih membutuhkan media BK itu. Malah nawarnya udah saya mau kasih kenang-kenangan. Kalau mau pulang ini aja nih. Kata dia tuh biar kalian nih. Saya cuma berdua ke sana waktu itu ingat sama teman saya, Ipan. Biar kamu yakin kalau ini asli. Kalau itu mah BK-nya tuh ditaruhnya di kamar Mang ya. Tapi sini nggak ada atapnya. Kamarnya tuh. Satu kamar tuh nggak ada atapnya. Langsung langit. Saya bilang, Pak kalau hujan gimana? Nyata kehujanan ya macam. Enggak masuk air. Enggak percaya, tunggu kamu di sini sok beberapa hari di sini. Enggak masuk. Masya Allah sampai begitunya. Air aja nggak mau deketin. Jadi makanya harus belum langsung ke langit. Dikasih kasur kayak spring bed kayak gitu. Kayak orang aja. Dimumulet apa kalau orang Sunda bilang sih. Begini mah agak panjang itu mah. Panjang rambutnya Masya Allah. Ininya ini apa namanya diikat ya. Ini kayak orang. Rambutnya tuh Mang telanjang kayak orang. Kamu cabut bawa satuan katanya. Kamu megangnya aja, kamu kebal. Beneran Pak Haji? Maksudnya cabut aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan ada saya. Tuh Mang, begitu dicabut Masya Allah. Berat Mang. Berat itu. Berat, nggak bisa saya. Kamar saya nggak bisa. Dipangnyabutkan sama Pak Hajinya, Haji Dirjanya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ya, oleh-oleh. Sok, simpan. Tungguan kedeng cina. Tunggu sebentar ya. Bawa golok, Mang. Gak bilang-bilang. Itu dari belakang. Cupluk. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa di situ. Dikasih penyakinan. Bawa cina. Cuman megang itu hawanya panas, Mang. Asa aing. Panas, energinya energi panas, Masya Allah. Sempat disimpan? Ya sempat disimpan ya. Lama? Ya lumayan lah, ada golongan 2 bulanan ya pas dibuang tuh suruh beliau. Pas kesini, Masya Allah buang Mas, buat apa itu katanya. Bahaya itu. Iya, dibuang ke sungai. Dikasihin ke orang, jangan. Gak boleh Mas, kita nanti bisa dipola sama itu. Akhirnya teman saya kasih tahu juga ya, dibuang ke kali. Itu asli. Gak mau sama Mang. Disempurnakan tuh. Maunya diproses, silahkan diproses. Sok, butuh uang berapa? Kata Pak Haji tuh. Ayo, siapa datang ke sini. Cuman syaratnya nanti harus ada korban 1 orang. Kalau BK mah terang-terangan kalau Pak Haji. Jadi dasarnya itu orang yang paling disayang sama orang yang paling dibenci yang matinya. Otomatis kan banyaknya paling dibenci. Kalau BK mah. Makanya kebanyakan nih BK itu kalau udah duitnya udah dapat nih bisa dinikmati sama keluarga, yang matinya yang musuhnya. Jadi GM mah ngejual musuh mun orang mah. Sekarang kan masih banyak sekarang. Malah di Cirebon ada tempat saya tahu, cuman nggak tak bilangin. Ada mah. Bahkan GM itu dialami sama teman saya sendiri di sini Cirebon. Baru kemarin sembuh. Serius Mang. Termasuk santet gitu Mang ya. Santet itu dasarnya harus ada emosi Mang. Harus menyakitin dulu gitu tuh. Makanya saya pernah dengar Mang di sosmed ada orang nih yang nongtang, sok silahkan santet saya kalau mampu. Kalau bisa nyantet saya akan bayar sekian juta misalkan, sekian miliar. Ya kalau misalkan dia benar-benar mau disantet, ya dianya harus datang ke tukang santet, ya berantem sama dukun santetnya. Kalau dianya tidak ada penyatuan emosi sama dukun santetnya, ya nggak ada dasar ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, literasinya harus nyenggol dulu. Harus bisa nyakitin dulu, sakitin dulu, tarung. Tapi kalau disuruh orang gimana? Kalau disuruh orang ya seseorangnya itu ya bisa. Karena bisa, yang disakitin kan yang nyuruhnya. Kan orang tuh nggak sekonyong-konyong nyuruh dukun karena sakit hatinya Mang.
Kan begitu, ada masalah, nggak mungkin. So kayak Mang Ei punya masalah sama orang, pernah datang ke dukun suruh nyantet orang? Nggak pernah kan? Bahkan kita juga punya masalah sama orang, nggak sekonyong-konyong serta-merta langsung main santet aja Mang ya. Apalagi yang nggak ada masalah, nggak semudah itu. Jadi kalau misalkan di sosmed sekarang ada yang keluar-keluar minta disantet, ya datang ke tukang santet, cari tukang santet, tok ribut dulu sama tukang santet. Udah ribut pasti nanti akan diala dendam, kan begitu Mang. Kalau dianya cuma keluar-keluar dulu nggak bisa baratnya. Jadi setelah saya pulang dari haji sempat patah arang di situ. Susah amat ya. Nyari BK ada yang asli ketemu 2 nggak dikasihin Pak Haji. Makanya Bapak juga belum pernah nemu lagi katanya yang ikhlas ridho tuh. Nggak mudah Mas. Cuma ya nggak apa-apalah. Masalah hasil nggak hasil itu bukan urusan kita. Yang penting kita mah syariat aja, kerja aja, kan begitu kita mah disuruhnya. Masalah hasil nggak hasil mah urusan Rabbul Alamin, katanya begitu. Para nabi aja kan dulu begitu. Lihat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikasih umur yang paling panjang 950 tahun. Dapat pengikut berapa? Malah belum, nggak ada sama sekali awalnya kan. Ratusan tahun. Bahkan anaknya sendiri aja nggak mau beriman, seperti itu contohnya. Jadi bukan masalah berapa dapatnya, enggak. Kan begitu Allah merintah tuh. Rasulullah pun begitu kan sama. Nah, kaidahnya seperti itu aja Mas. Nggak usah putus asa. Nggak apa-apa mau ini mah. Nanti kalau suatu saat ketemu sama yang ikhlas ridho, baru kita bisa proses. Kalau masalah rupiah mah Mas, 1 kali aja udah cukup Mas. Nggak bakalan habis tuh 2-3 turunan sih katanya. Ngomongnya begitu mah. Kalau masalah apaan finansial mah. Cuman bukan jangan itu acuannya kita mah, biar kita pengen negakin nahi munkarnya gitu, kata Pak Haji tuh. Nah lama pas menjelang tahun 2007 tuh saya dapat telepon dari Pak Haji. Rupanya Pak Haji, Mas jadi saya lagi ada di Cianjur mau proses PK, mau ikut nggak? Kalau ikut nanti datang ke sini. Kapan Pak? Besok rencananya. Bawa, barangkali teman mau ikut, bawa, nggak apa-apa, biar pada paham. Nah besoknya merapatlah saya bertujuh sama teman saya. Begitu saya datang janjian ada di lokasi tersebut, di rumah satu padepokan. Padepokannya Pak Haji Maman, Mai. Wah di situ banyak orang Mang. Banyak lah, banyak orang begini. Ditotalin itu dengan saya Pak Haji aja datang 3 orang, sama pengawalnya 2 orang. 3 orang sama temennya tuh, kawal sama temennya 2 orang. Yang jelas itu aparat itu. Kondusif lah, biar kondusif. Jadi saya 7 orang, udah 10 orang ya sama pihak belum, berarti dari sana 14 orang. Pihak pemilik barang, Pak Haji pemilik barang nih, pemilik BK sama orang-orangnya, entah itu muridnya, entah itu saudaranya atau apa. Ada 14 orang, jadi 24 orang dihitung. Kumpul di sana, tangting dulu ngobrol, literasinya bahwasannya ini BK tuh asli apa enggak. Begitu dilihat sama Pak Haji, Masya Allah, namanya Kironggo Mang, kecil, segede korek bensin. Itu dimasukin kotak jati itu, buka, jadi tutupin gitu kan, kecil, jadinya panjang melingkar Mang, melingkar itu si kukunya, terus ini nih melingkar, ini rambutnya, terus ininya tuh jembetnya, nggak dipakai baju enggak. Cirinya apa coba? Selain mistisnya tadi ada kekuatan energinya anti panas gitu ya. Kalau di ininya udahnya hidup Mang, hidup bernapas. Nah, kata Pak Haji ke Pak Haji Maman, apakah benar Pak Haji Bapak udah ikhlas ridho ini mau kita proses? Ya Pak Haji, kata Pak Haji Maman tuh, saya udah ikhlas ridho. Bahasanya malah seperti itu, ikhlas ridho. Udah berapa lama? Wah udah lama Pak saya megang ini. Udah dipakai apa aja, udah segala macam katanya. Segala macam. Iya Pak, udah berapa lama?
Udah ada sekitar 25 tahunan. Alah, lumayan juga ya Pak ngasih makannya. Iya katanya gitu. Cuman yang aneh nih, kata Pak Haji di sini, kok Pak Haji Maman nyiapin lagi. Sebentar ya Pak Haji, ini saya lagi nyuruh anak untuk ngambil darah dulu katanya. Padahal kan ini mau disempurnakan tuh sebenarnya nggak usah pakai darah lagi, kecuali untuk disuruh beraksi gitu. Itu saya tahunya itu setelahnya ya, setelah kejadiannya. Makanya kata Pak Haji tuh yang di sini, kenapa harus pakai darah? Kita nggak pakai darah apapun aja. Karena kita kan misinya mau disempurnakan, mau dileburkan. Justru yang disiapkan itu bukan darah. Kalau mau ya kain kafan dengan pemakaman. Disiapin mau dimakamin di mana, digali kuburannya gitu. Datang ceritanya Mang, udah gitu dikasih makan dulu, nggak tahu berapa labu lah apa. Nah dikeluarin dulu. Terus Pak Haji di sini tuh minta ke Pak Haji Maman disiapin kain kafan 2,5 meter, minimalnya tuh 3 meter nggak apa-apa, disiapin 3 meter kain kafan. Terus orang-orang semuanya suruh ngambil air wudhu. Kemudian Pak Haji Maman nanya begini, maaf Pak Haji, ini kalau kita memproses ini berapa lama, perlu waktu berapa lama? Insya Allah Pak nggak lama, paling lama paling 10 menit. Oh, sebentar ya. Iya Pak, makanya kalau semakin kita yakin, semakin kita menyakralkan ketauhidan kita sama Allah, itu semakin cepat, katanya bahasanya seperti itu. Sok mangga saudara-saudara di sini, ini siapa Pak? Teman-teman Bapak? Iya ada saudara, ada teman saya, ada. Wah biasa anak-anak di sini mah Pak, siang malam juga kumpul begini, kata Pak Haji Maman tuh. Sok semuanya anak-anak kalau mau diproses sekarang mangga, sok ambil air wudhu dulu masing-masing, pada ngantri kan biasa kan, udah wudhu dulu gitu. Habis duhur itu tuh, kalau mau sholat duhur dulu mangga gitu. Nah, sekitar jam 2-an pada waktu itu udah ambil wudhu, sok sekarang kumpul. Sebetulnya memang rumahnya itu gede di sana tuh, di Pak Haji Maman tuh gede, kayak semacam padepokan aja gede Mang. Jadi gelar karpet itu sekitar berapa ya, 5 meter ke berapa lah, mungkin gede pokoknya mah. Jadi gelar karpet, gak ada kursi, cuman karpet aja siapin. Nah tuh si BK-nya itu di tengah, di tengah-tengah Mang, ditutupin sama kain tuh, sama kain putih, sama kain kapan, tutupin. Nah, sok saudara-saudara teman-teman semuanya cina nanti bantu saya ya untuk membaca sholawat Nabi semampu mungkin. Mangga bebas mau bacanya shollallahu ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pokoknya yang sholawat aja bantu saya. Sok mohon tetap semua kepada Allah supaya ini BK ini bisa dihilangkan ilmunya. Kasihan ini juga tuh manusia biasa kayak kita aslinya, mungkin karena ketidaktahuan dulunya tuh katanya gitu Mang. Akhirnya teman-teman tuh ya bantu sholawat lah Mang, proses lah akhirnya di situ. Proses Pak Haji itu membacakan doa khusus Mang. Begitu dia berdoa memohon kepada Allah, terus kita orang semuanya membaca sholawat. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholawat tuh 7 menit lah Mang. Itu apa namanya, si ininya nih, si yang tadinya kain kapan itu cuman nutupin BK-nya sekecil korek, itu tiba-tiba si BK yang gede korek itu membesar, dia jadi orang, menjelek-jelek jadi orang, ya jadi apa, jenazah. Itu penyempurnaan tuh di situ. Ya kaget juga Pak Haji Maman yang punyanya ya. Astagfirullahaladzim, begini ya Pak? Iya Pak, kan mau disempurnakan. Ya pikirnya kan sempurnakan tuh nggak dihilangkan. Pikir Haji Maman mungkin ya sempurnakan tuh gimana itu. Tapi duitnya belum ada pada waktu itu tuh. Nah setelah ngejeler gede baru Mang dilihat. Jadi kalau kondisi jenazah itu yang aneh tuh kayak seolah-olah itu baru meninggal Mang. Padahal kan logikanya itu umurnya udah ratusan tahun loh. Misalkan itu 700 tahun ya kan dulu tuh, atau 500 tahun. Tapi ketika dia menjelma dari BK kecil menjadi jenazah
seperti baru meninggal baru kemarin gitulah Mang. Belum tidak, masih segar gitu. Masih segar, tidak berbau. Bahkan makin pakai baju lah, pakai busana itu. Busana warna putih pada waktu itu sih. Warna putih ya biasa gading begitulah, bukan warna hitam tapi putih. Nanti dibuka bajunya katanya. Nggak tahu kalau ke bawahnya sih, cuma dilihat ininya aja ya. Saya mikir aja, Masya Allah kok bisa gini ya, kuasa Allah gitu ya. Nah setelah itu diajak ngobrol Mang, si Jejan itu tuh sama beliau tuh, Pak Haji. Abah katanya, ya minta ikhlas ridhonya ya Bah ya. Nah sebentar lagi Abah mau mandi itu, mau dimakamkan itu. Itu setelah diajak ngobrol, begitu ditutupin, wah itu gempar Mang. Ada yang kayak dilemparin uang, itu 24 orang itu sampai mau ketutupin lah ibaratnya, sak sama uang. Wah responnya sampai ada yang melongop, tetap baca sholawat. Ini Pak, udah biarin aja kata Pak Haji terus baca sholawat. Kepokan itu ya? Kepokan Mang. Jadi seolah-olah kayak orang dari atas diginiin tapi nggak kelihatan, cuman punya uang. Oh Masya Allah. Jadi bukan di bawah kain lagi, munculnya tuh udah blak sampai padat. Padahal nggak minta itu ya? Nggak minta, jadi buruh Mang. Jadi upahnya. Upah, tanda terima kasih. Masya Allah. Terlepas itu apa uang asli dari mana itu, yang jelas itu sohiran dohiran. Kita nggak musuh itu ngambil dari bank, yang hilang ya nggak tahu, nggak ada beritanya kan apa dari mana. Yang jelas kuasa Allah itu sohiran dohiran tuh, dohir sihirnya tuh nyata, dan uangnya itu ya kayak semacam baru dari bank baunya tuh. Setelah berhenti, akhirnya yuk katanya teman-teman, sekarang kita mandikan ke Pak Haji Maman tuh ya, kata Pak Haji tuh. Bawa ke kamar mandi, siapkan Pak Haji ininya untuk pemandiannya. Yang mandiin saya nggak apa-apa, langsung Pak Haji lebih bagus barang-barang. Terus siapin pemakamannya. Maksudnya gimana Pak? Ya nanti dimakamkan. Nah, terus nantinya BK-nya gimana katanya? Ya ini BK ini, jadi ini berubah lagi enggak katanya? Jadi ya enggak Pak, kan kita mau musnahkan. Lah kenapa harus dimusnahkan Pak Haji? Kan uang ini udah ada katanya. Begitu Mang, kan uang ini udah hadir, ini uang kita udah dapat apa yang kita inginkan je. Kalau bahasa gitu, ngapain harus dikubur segala Pak? Harus disempurnakan segala. Oh nggak bisa Pak Haji, kata Pak Haji itu ke Haji Maman tuh. Kalau saya ini Pak ditugaskan sama orang tua untuk menyempurnakan BK, kasalnya tuh, maksudnya penyempurnaan itu penyempurnaan seperti manusia biasa Pak. Artinya ilmunya itu ini sudah diangkat lagi sama Allah ke langit, karena ilmu itu semua milik Allah Pak. Mau ilmu apapun, karena semua ciptaan Allah Pak. Ini buktinya sudah jadi. Jadi Bapak kan tadi katanya udah ikhlas ridho. Ya berarti Bapak nggak usah lagi berharap ini Bapak mendapatkan media BK lagi, udah nggak bisa dipakai lagi, disuruh ini itulah kan. Udah. Aduh kalau begitu mah jangan Pak Haji katanya. Sayang, saya masih nyaman sama beliau tuh. Uang kan udah ada ini. Nah di situ Mang mulai terjadi huru hara tuh Mang. Ya boleh katakan huru hara lah menurut saya sih. Jadi dualisme lah ibaratnya Mang. Yang ini jangan, Pak Haji Maman jangan, sementara Pak Haji yang pihak kita ini praktisi memang syaratnya harus dimusnahkan, harus dikuburkan. Dikubur itu selayaknya seperti manusia, itu ditahlilin katanya, mai tahlil gitu kan. Makanya kayak semacam Mang. Jadi Pak Haji
di sini ini bisa kenal sama Pak, bisa nyambung sama Pak Haji Maman dari orangnya Pak Haji Maman. Nyambungin ke temannya Pak Haji, nyambung lagi kayak begitu tuh Mang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya sinkronisasinya itu nggak ada gitu, nggak pas Mang. Jadi Pak Haji Maman nyiapin syaratnya, BK dikirain mau proses ngambil duit, pikirnya tuh mungkin. Kalau versi Pak Haji di sini dia mah mau menyempurnakan itu nggak pakai proses darah lagi karena udah akhiran, mau diakhiri gitu. Akhirnya Pak Haji Maman, kalau begitu saya nggak mau Pak. Udah kalau misalkan Bapak nggak mau ya sudah, saya akan bilang sama eyangnya, terus uangnya mau dikembalikan saja. Saya nggak mau ngambil resiko loh. Oh ya sudah kalau begitu sih, coba kalau bisa aja. Ngomongnya begitu, kayak nantang kan, bisa. Langsung ngomong, Eyang, maaf ya, mungkin ini belum rezekinya Abah, belum rezekinya Eyang. Pak Haji Mamannya belum ikhlas ridho. Jadi mungkin suatu saat kalau sudah waktunya Eyang. Jadi silahkan uang akan saya kembalikan. Saya nggak mau ngambil resiko. Udah ngomong gitu langsung, bes hilang uang Mama. Ini kayak sihir tuh begitu maksudnya, sohiran dohiran tuh. Ada jeblak-jeblak, hilangnya sih malah les. Tapi sebelum hilang nih yang lucu nih, Haji minta, saya minta katanya karena kesini tuh yang saya tuh pakai ongkos bawa orang, terang-terang ketahuan semua, bawa satu gepok dimasukin. Siapa yang ambil? Pak Haji kita, masukin di sini, nggak hilang itu mah. Nah setelah setelah dimasukin hilang, les. Masya Allah, kaget semua, melongo orang. Melongo semua ya? Melongo semua, Mang. Yang pertama datang terkesan pada mau ini melongo. Pak Haji Maman juga ya kaget juga loh. Terus yang tadinya gede nih Mang, hilang. Bukannya ngecilin lagi misalkan jadi BK, yang ngecilin kembali lagi ke BK. Enggak, hilang tanpa karena. Ya jadi BK lagi sebenarnya ngecil, terus kemana perikan hidup Mang itu mah. Makhluk sih manusia. BK tuh dibuka kain tuh nggak ada, BK-nya tuh nggak ada. Mungkin kemana ya, nanti mungkin balik lagi ke situ ke Pak Maman karena memang dipeliharanya sama beliau Pak Haji Maman hilang. Nah kalau begitu Pak Haji ya saya pamit permisi pulang ya, karena saya masih ada acara yang lain, kata Pak Haji kita tuh. Enggak, mesti barangkali mau pulang kita bareng-bareng pulang. Habis asar lah sekitar jam 4-an ya pulang tuh. Udah ngobrol tuh pulang. Begitu pulang berapa langkah masih di depan rumahnya. Di depan rumahnya Pak Haji belum ini. Mau masuk mobil langsung. Yang di dalam nih pihaknya dia, orang-orangnya dia 14 orang itu. Haji Maman. Astagfirullah, rame kok. Ada yang sendiri Mang. Udah selang berapa menit nyambung lagi ke orangnya, ada ke temannya lagi. Oh, Pak Haji tolong Pak Haji, ini kenapa orang-orang saya aja. Begitu kan Haji Maman, Pak itu kenapa? Balik lagi Pak Haji. Terus dilihat, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung dievakuasi. Mundur semua, jangan deket ini. Coba nyatu semuanya. Saya pagar dulu, pagar. Mas di teman-teman, hati-hati. Iya pagar koib. Langsung mau Pak Haji di pagar, tutup pagar. Pagar. 4 orang Mang yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un meninggal. Rame pada waktu itu. Waktu itu nggak tahu, tapi masuk berita koran apa itunya sih ya, walau alam ya. Ya kalau saya yakin praktisi ini khusus para dukun uka nih pasti tahu kejadian itu. Saya yakin. Karena saksi hidupnya masih banyak sih. Orang tua praktisinya kebetulan sampai sekarang saya belajar sama beliau sampai sekarang ini memang gitu kan. Gitu. Terus teman-teman yang lain juga masih ada yang di Bandung ya kan, nyaksikan gitu. Jadi meninggal teman-temannya dia 4 orang. Terus kata Pak Haji ke Pak Haji Maman, tuh Pak Haji, makanya kenapa bisa begini, karena Pak Haji Maman ini tidak kooperatif, tidak konsekuen. Pak Bapak kan sudah ijab kabul dari awal, katanya ikhlas ridho, saksinya banyak kata Pak Haji kita tuh. Tapi kenapa ketika uang sudah ada Bapak jadi berubah pikiran,
kayak paham, kayak seolah-olah Bapak tuh nggak paham. Padahal kan sebenarnya tuh Bapak tuh udah paham. Makanya saya siapin, Pak, nanti pemakaman ya gampang Pak, masalah tempat tanam saya mah banyak, kan begitu. Tapi kenapa? Itu karena apa? Bapak itu masih hubu dunia. Ya maaf, Bapak itu masih serakah, masih memilihnya dunia terus. Bapak nggak pernah ingat mati, Pak. Sampai sebegitunya Pak Haji Maman tuh. Yang ngomongnya saya masih butuh sosok beliau. Suka banyak orang yang minta tolong sama saya, butuh ini, tolong, minta tolong yang sakit, minta ini, begitu. Nanti kalau ininya udah nggak ada, gimana saya nolong orangnya? Saya udah nggak punya media apapun. Masya Allah, sampai segitunya kata Pak Haji. Emang Bapak tuh yang nolong tuh selama itu siapa Pak? Semua tuh kita bergerak sama Allah aja Pak, bukan gerak sendiri. Setelah tidak langsung kan sudah musyrik Mang. Sudah musyrik itu tuh. Dia mengandalkan hanya itu. Jadi menuhankan BK kalau begitu sih. Kan musyrik. Kalau bukan musyrik apa tuh yang menuhankan selain Allah? Benar nggak sih? Begitu. Jadi dia berpikir kalau misalkan BK ini hilang, ya saya tidak bisa nolong orang. Jadi merasanya yang nolongnya tuh dia, bukan Allah. Pemahamannya saatnya masih kurang banget Mang. Itu makanya Pak Haji itu nggak mau ambil risiko yang terlalu panjang juga lah. Ya udahlah. Wong bingung juga kalau orang nggak nyambung tuh ya, ibaratnya tuh si spiritualnya. Setelah itu ya mangga Pak, kalau Bapak memang bersikeras pengen masih melihara itu ya silahkan, risiko masing-masing, jangan bawa saya sudah lillahi ta'ala ya Pak ya, saksinya Allah dan semuanya. Saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman sama Bapak Haji Maman, tapi Bapak sudah klimaknya seperti ini ya sudah, saya tidak mau maksa itu. Nah sekarang ini urusannya 4 orang yang meninggal, jangan bawa-bawa saya Pak, saya nggak bertanggung jawab, ini bukan urusan saya ya Pak. Silahkan terserah Bapak lah. Sok silahkan, saya sekarang mau pulang. Ini insya Allah yang lainnya sekarang ini udah nggak bakalan ini lagi. Ini minta 4 orang deh katanya, udah cukup, nggak apa-apa. Sini sama si Eyang Pak, jadi pengikut Eyang. Udah gitu ya kita ceritanya, singkat cerita pamit pulang. Di situ jadi pelajaran yang mahal Mang buat saya. Sempat break dulu di situ, saya nggak nyari-nyari lagi dulu gitu tuh, karena masih trauma tuh Mang. Beneran ya, BK tuh memang makan nyawa itu, kita jangan main-main sama BK tuh. Makanya buat teman-teman semuanya edukasinya ya, jangan pernah main-main sama BK lah. Itu BK itu bukan sekedar benda. BK itu bukan benda tapi makhluk. Lain dengan keris, itu masih benda ya, walaupun di dalamnya ada makhluk. Itu ada materialnya gitu kan. Kalau semacam batu, materialnya batu. Kalau BK itu memang pure manusia gitu, manusia. Makanya apalagi yang kejual beli ya sudah, jangan pernah percaya, jangan pernah terjun ke dunia itu. Maksudnya itu aja. Jadi setelah saya pulang sama Pak Haji, saya ketemu sama orang Tasik. Ceritanya ada informasi lagi, udah lama, kita ada sekitar 3 bulanan saya masih berhenti dulu. Ada info lagi, katanya di Tasik ada orangnya udah nggak mau ngurusin yang begituan, sin BK katanya, udah mau tobat katanya. Masa sih, kata saya tuh, ini angin segar lagi nih, saya bilang pencerahan. Beneran iya orangnya tuh. Nah kalau benar-benar orangnya asli itu BK pengen diiniin, udah dilepasin, siapa aja yang mau los katanya mau dikasihin, berarti lillahi ta'ala nih ikhlas, beli burukan pasti boleh, kata saya tuh gitu. Sebenarnya itu masih ada sambungannya. Sebenarnya gini Mang Ei, sebenarnya ini kisah nyata ini saya pengen utarakan tuh dari bulan-bulan kemarin tuh. Cuma saya nggak berani karena saya belum dapat izin dari yang bersangkutan Pak Haji gitu. Makanya kemarin saya sempat bilang, Pak Haji, kisah yang waktu di Cianjur kita dematerialisasi itu boleh nggak kalau kita dibagikan ceritanya biar bisa diambil hikmahnya sama teman-teman saya gitu ya, di medsos apa. Ya mangga-mangga aja Mas, katanya. Bagus, nggak apa-apa, itu bisa biar jadi iktibar katanya gitu. Biar orang dikasih pemahaman yang baik. Jangan mudah percaya sama mafi-mafi perdukunan,
Dan jangan pernah bermain-main sama BK, karena BK itu benar-benar menjerumuskan kita pada kemusyrikan, Mang. Begitu. Jadi Pak Haji itu sebenarnya di kota Cirebon ya. Kota Cirebon. Itu namanya sudah terkenal ya. Sudah terkenal. Orang-orang tahu lah gitu ya. Cuman orangnya itu nggak suka banyak ngomong, Mang. Kira-kira mau nggak jadi orang ngaji tuh. Kira-kira mau nggak jadi narasumber di Malam Mencekam? Nah, pernah, Pak, karena konten-konten saya itu saya pernah liatin. Ya, Mang, ya masuk alam gaib apa dia senyum kecil aja, Mang. Ya, cuma saya pernah bercanda, Pak Haji, barangkali Pak Haji kan pasti pengalaman itu sangat banyak, barangkali mau mas saya di ini. Wah, saya sih malu, Mas. Udah tua begini. Ya. Karena orangnya juga suka banyak ngomong, nggak banyak cerita sih, Mang. Agak susah lah ya. Begitu. Dibawa Orangnya okay. orang ngaji itu, orang lagi ngaji itu, ya, takorup terus gitu. Ya. Jadi artinya Batara Karang tuh di zaman sekarang nggak ada ya? Maksudnya itu barang lama ya? Barang lama, Mang. Ratusan tahun yang lalu Ratusan tahun yang lalu. Di zaman sekarang sih udah nggak ada ya? Ada, Mang. Yang ilmu itu? Ya kalau yang ilmu sih nggak tahu ya. Ya mungkin, maksudnya yang ilmu, kalau Batara Karangnya mungkin ada. Tapi kalau yang ilmunya nggak tahu, Mang, ya, atau ilmunya Mungkin masih udah ada. langka ya? Langka kayaknya, Mang. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah serba-serbi Batara Karangnya ternyata banyak bahayanya begitu. Betul, Mang. Kang Deddy juga belum tamat nih kisahnya ya. Masih Kita ada tunggu di sambungannya, Mang. kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih Kang Deddy ya. Ya. Sehat selalu, mudah-mudahan ketemu dengan orang yang ikhlas melepaskan amin, Batara Karangnya. Iya, terima kasih, Mang Ei. Sudah. Akhirnya Mang Ei dan tim segera undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.